Ya, kami mulai lagi, saudara. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya sedang di bagian kedua ngobrol kami untuk Sapa Indonesia pagi hari ini berkaitan dengan tanggal-tanggal yang sudah beredar di media. Pilpres Pileg 28 Februari, Pilkada Serentak 27 November 2024. Pagi ini saya tahu dulu dari tamu-tamu saya, narasumber Sapa Indonesia Pagi, Ahmad Doli Kurnia dari Komisi 2 DPR, Bang Ilham Saputra, Ketua KPU, dan juga Mbak Titi Anggraini, bahwa tanggal tersebut belum pasti. Ini masih akan ada bahasan sepanjang bulan Juni ini kira-kira. Nah, saya ke Bang Ilham. Dengan tanggal-tanggal yang sudah sementara dan masih akan dibahas ini, masih ada kemungkinan berubah. Apakah sudah memenuhi keinginan KPU kalau harus nanti dihitung mundur persiapannya, kemudian pilpres pileknya yang berjarak 9 bulan sampai ke pilkada serentak. Tadi masukan dari Mbak Titi, ini biasanya akan terjadi banyak konstelasi politik di sini. Nah, hal semacam ini bagi KPU ini ada yang sudah terbaik atau masih akan ada bahasan lagi, Bang Ilham Saputra? Ya, tentu kita akan membahas lagi lah. Tadi seperti disampaikan bahwa sudah terlalu lama jarak antara pengumuman pemenang pemilunya dengan pelantikan. Itu akan berakibat kepada fragmentasi di masyarakat dan juga 19 dan demo-demo dan sebagainya. Ya. Tapi menurut saya kita nggak punya pilihan banyak, gitu ya, bahwa ini karena undang-undang seperti ini dan seperti kata Bang Doli, ini pertama kali kita melaksanakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama, ya maka agak sulit untuk kemudian memindahkan terlalu jauh atau mengembalikan ke bulan April untuk pelaksanaan pilkada dan pileknya atau pilpresnya, gitu ya. Okay. Nah, tetapi soal penyederhanaan kami juga sudah kami pikirkan. Misalnya saja lebih kepada misalnya nanti kalau coklit, gitu ya, tidak ada lagi kita coklit door to door, kita membuat dengan sidali online misalnya saja. Termasuk yang disampaikan beberapa saat itu sudah banyak yang muncul, penyederhanaan surat suara. Tidak perlu lagi sebanyak 5 surat suara, bisa saja bisa 2 atau 3. Nah, kami sudah siapkan hal tersebut. Dan juga salah satunya gini, yang membuat kita repot adalah rekrutmen penyelenggara pemilu di provinsi dan di kabupaten kota. Ya, karena ada yang berakhir masa tugasnya ya, sebelum. Berakhir masa tugasnya kebanyakan tahun 2023. Nah, sementara waktunya itu tidak seragam. Setiap bulan itu ada saja yang harus kita rekrut, harus kita lantik. Nah, ini kan juga menjadi kendala karena kita akan disibukkan dengan hal seperti ini dan kemarin kita sudah sampaikan, kita mengusulkan untuk bisa diperpanjang atau diperpendek. Termasuk opsi-opsi kelebihan dari diperpendek dan kekurangan kalau dari diperpanjang dan dua-duanya, gitu ya. Tapi kalau kita sih lebih prefer untuk diperpanjang. Tetapi tentu ini akan bersoal kepada Undang-Undang 7 2017 yang belum kemudian mengatur soal itu. Nah, salah satunya adalah kemarin kita juga sisir bahwa ada beberapa hal yang jika kita sederhanakan atau kita usulkan seperti yang kemarin di tim considering, itu akan bersoal dengan Undang-Undang 7. Termasuk sebetulnya kalau kita bicara soal hal lain di pemilu, seperti dapil misalnya. Dapil yang tidak bagian terpisahkan dari undang-undang yang sudah diatur. Dapil itu untuk provinsi dan DPR RI apakah masih sama fungsinya jika kita hitung secara cara penghitungan yang ada, fungsinya masih seperti itu, misalnya kemarin juga muncul, gitu ya. Nah, ini kan tentu akan berkorelasi dengan bagaimana undang-undang mengatur ini. Padahal Presiden dan pemerintah dan DPR sudah menyampaikan tidak ada revisi terhadap undang-undang yang berlaku sekarang. Oh begitu, saya malah berharap ada terobosan tuh. Mbak Titi, Anda punya masukan berkaitan dengan petugas pemilihan umum berakhir, ya ada opsi diperpanjang misalnya, atau justru dipercepat supaya cepat terganti, atau bagaimana? Iya, jadi pentingnya memang simulasi dan perencanaan untuk menghitung dampak teknis atas aturan hukum yang ada saat ini sebagai implikasi dari tidak diubahnya Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Tadinya saya juga berharap begitu. Kalau memang tidak dimungkinkan untuk mendapatkan teknis pemilihan terbaik dengan desain regulasi atau undang-undang yang ada sekarang, ya kenapa kita menutup peluang untuk mengubah undang-undang?
Justru ini menjadi masukan yang sangat beralasan dari sisi hukum dan juga teknis tata kelola pemilu untuk meminta penyesuaian regulasi. Misalnya saja soal basis penggunaan teknologi untuk menyederhanakan rekapitulasi suara yang terlalu panjang misalnya atau terlalu lama. Saya kira demi kebaikan kualitas pemilu kita, kenapa tidak dilakukan perubahan undang-undang, apakah melalui revisi terbatas ataukah melalui perpu. Yang penting disepakati saja misalnya elemen sistem pemilunya tidak boleh diutak-atik. Tetapi untuk teknis kepemiluan mau tidak mau kalau harus ada penyesuaian, kenapa tidak begitu. Oke, terbayang sih. Misalnya begini Mas Bayu ya, kampanye kita terus terang itu terlalu panjang. Jadi bisa dilakukan penyesuaian pada level peraturan KPU. Lalu juga dari sisi petugas, kalau petugas itu misalnya kemarin beban kerja yang terlalu berat memang berimplikasi kebanyakan pada mereka yang berusia senja ya. Limitasi seperti pilkada dan itu dimungkinkan karena diatur di peraturan KPU. Misalnya maksimal 50 tahun. Lalu juga jumlah pemilih per TPS. Dan yang paling penting begini Mas Bayu, menyederhanakan birokrasi di TPS. Karena yang saya ikuti ketika proses pemungutan penghitungan suara di TPS, yang paling berat itu adalah menerjemahkan hasil yang sudah dihitung ke dalam banyak sekali formulir. Itu bahkan ada yang bekerja sampai subuh, bekerja sampai pagi. Padahal dia sudah dari subuh kemarinnya karena mempersiapkan TPS-nya kan? Betul, karena rata-rata kerjanya 22 jam sampai 48 jam. Dan itu kan di luar kompetensi normal seorang manusia begitu. Ini tantangan besar juga bagi KPU di dalam membuat pemilihan di TPS itu menjadi tidak terlalu birokratis. Selain tadi ya, penataan soal usia petugas, jumlah pemilih, dan seterusnya. Namun soal teknologi misalnya, ketika ada gagasan yang sangat kuat tentang penerapan Sirekap atau sistem teknologi informasi untuk rekapitulasi suara, nah undang-undang yang sekarang ini tidak terlalu memadai untuk kemudian mereplikasi proses manual dengan teknologi Sirekap yang diharapkan oleh banyak pihak. Tergambar sedikit bagi kami ini Mbak Titi. Bang Doli, ada kemungkinan ini bisa terjadi, ada semacam terobosan-terobosan agar undang-undangnya menyesuaikan dengan kondisi supaya 2024 semua pemilunya secara serentak ini bisa berjalan sesuai koridor jadinya? Ya, itulah kenapa kita membentuk tim kerja bersama ini, Mas Bayu. Jadi ada kemungkinannya, Jadi kita supaya bebas, terbuka, ya, intinya adalah bahwa kita ingin membuat pemilu 2024 itu yang terbaik dari sebelumnya. Nah, jadi saya sering mengatakan ada setidaknya 5 isu ya yang harus kita bahas di dalam tim kerja ini. Yang pertama soal kita lalui sementara ini keputusan hari pencoblosannya kapan. Yang kedua adalah soal lamanya total tahapan dan masing-masing tahapan. Kita mau kasih satu-satu ya. Jadi soal misalnya kampanye. Nah yang ketiga ya, apakah misalnya kalau sudah ketemu nih soal tahapan dan segala macam yang ideal ya, ini kita harus memetakan apakah peraturan-peraturan yang kita miliki sekarang ini itu favorable untuk itu apa tidak. Baik mulai dari peraturan teknis, misalnya PKPU, Perbawaslu, yang harus juga mulai dari sekarang dipersiapkan. Ya, kalau memang kita sudah mulai menemukan pola atau konsep atau desainnya gitu. Nah, sampai kemungkinan misalnya kalau kita bahwa nanti caranya bagaimana itu nanti urusan berikutnya. Tapi yang penting punya ideal, konsep ideal dulu. Gitu. Kalau misalnya memungkinkan bisa dilakukan perubahan undang-undang atau perpu, ya alhamdulillah. Kalau tidak seperti apa kita itulah. Jadi poin-poin yang keempat anggaran, yang kelima soal koordinasi dengan institusi atau instansi yang lain. Karena jangan sampai ini dimaknai hanya punyanya KPU, Komisi 2, DPR RI, paling kita butuh yang lain. Nah, tadi soal elektronisasi tahapan. Kan sekarang kendalanya kemarin soal jaringan internet yang belum sampai. Itu kan harus koordinasi dengan Kementerian Kominfo misalnya.
ya kan, dengan BSSN dan seterusnya lah, contohnya seperti itu. Ini kalau dengar Bang Doli, Bang Ilham hari ini, Mbak Titi memberikan masukan-masukan dan terutama dari Bang Doli ada semua kemungkinan ini dibuka, saya sih optimis ini bisa sekali lagi menjadi salah satu pemilu terbaik, paling unik nih, serentak semua dalam 1 tahun, tapi mudah-mudahan bisa, kira-kira begitu, karena semuanya dibuka kemungkinannya. Mudah-mudahan ini bisa terjadi begitu. Sebagai orang awam, tadi Mbak Titi mengatakan jarak Februari sampai November yang 9 bulan ini mungkin terlalu lama begitu. Kalau dari KPU, Bang Ilham, berapa lama yang diharapkan? Apakah 9 bulan ini sudah cukup atau bisa lebih singkat lagi sehingga ekses-ekses yang tidak kita harapkan juga bisa kita ikut redam? Berhubung kita orang Indonesia ini memang seru bener kalau Pilpres itu segala macam ramenya sampai bisa terpecah belah. Kita kan nggak mau juga itu, jaga-jaga gitu. Bang Ilham, Anda inginnya bisa berapa lama? Kalau iya lebih singkat dari 9 bulan tuh bisa? Ya sekarang kan Pileg Pilpres ini disatukan ya Mas Bayu ya. Saya sih sampai saat ini kami belum punya opsi yang ideal terkait kemudian mengatur tentang rentang yang terlalu panjang yang kita bicarakan tadi. Tapi nanti dalam konsinyering berikutnya mungkin bisa saja disampaikan. Nanti juga kita kan nanti setelah ada pertemuan berikutnya kita pasti akan mengajak stakeholder pemilu ya seperti Titi dan teman-teman NGO lain melakukan uji publik. Nah, ini selalu dilakukan oleh KPU. Tetapi sekali lagi bahwa KPU memastikan pasti segala sesuatunya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena kalau tidak, maka kami akan terkena persoalan ke depan seperti itu, Mas Bayu. Oke, Mbak Titi, kalau Anda usulannya seperti apa? Kalau jangan terlalu lama itu berapa waktunya begitu? Ya, tentu ini harus berdasarkan pada simulasi ya, Mas Bayu. Memperhitungkan, saya setuju banyak hal termasuk juga kondisi alam. Bulan Februari itu kalau kita ingat curah hujan sedang sangat tinggi, bencana alam di beberapa tempat misalnya longsor terjadi, maka manajemen risiko juga harus diperhitungkan. Tetapi memang harapannya adalah ada durasi yang tidak terlalu panjang dengan pelantikan calon terpilih presiden. Mengingat pengalaman kita soal keterbelahan di masyarakat juga bisa memicu sesuatu yang kurang konstruktif dalam diskursus politik di masyarakat. Saya kira pilihan-pilihan waktu ini yang memang harus disampaikan kepada publik, ini loh kurangnya, ini lebihnya, antisipasinya seperti ini, dan upaya kita untuk memastikan dia tidak terulang akan seperti ini, itu menjadi penting begitu. Tetapi memang waktu itu sepenuhnya nanti tergantung pada kewenangan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Nah, harapannya pilihan waktu itu tadi ya, tidak mahal karena kita ingin pemilu yang tidak membebani rakyat tapi juga tidak asal-asalan gitu. Jadi di titik tengah itu. Nah, kalau Februari memang konsekuensinya jadi panjang sekali nih Mas Bayu ke bulan Oktober pelantikan presiden. Jadi kalau ada simulasi-simulasi berikutnya, saya kira hal-hal itu yang perlu dipertimbangkan termasuk penyederhanaan tahapan. Bagi saya sih Mas Bayu bukan tahapannya yang panjang, tetapi persiapannya yang perlu betul-betul dimatangkan. Nah, ini kan KPU sudah tahu undang-undangnya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin pertimbangan KPU memperpanjang tahapan itu konsekuensi anggaran. Nah, ini juga perlu diantisipasi oleh pemerintah dan DPR. Kalau misalnya tahapannya disederhanakan, jangan pula kemudian anggaran untuk persiapan itu tidak dialokasikan dengan memadai. Begitu Mas Bayu. Ya, inilah yang mesti dibahas secara pelan tapi pasti agar nanti tahun 2024 semuanya sudah melalui pembahasan dan itu adalah yang dipertimbangkan dari yang terbaik, dari segala yang terbaik, segala sesuatunya, undang-undangnya, anggarannya memang sudah dimatangkan, sudah dipikirkan semuanya dengan menerima masukan-masukan seperti Mbak Titi dari Perludem hari ini juga sudah memberikan masukan. Jadi tidak ada kata lain selain saya ingin mengucapkan selamat bertugas buat Bang Ilham sama Bang Doli. Mudah-mudahan nanti ketemu titik temu yang terbaik untuk kita. Kita izin untuk terus menyampaikan kepada publik perkembangan-perkembangannya. Terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Sekali lagi selamat bertugas. Terima kasih Bang Ilham.
Bang Doli, juga Mbak Titi. Assalamualaikum.